Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dea Nanda dari kelas 3 APGMI dengan nomor NIM 12110018. Di sini saya akan membahas tentang materi kurikulum. Pada kurikulum pertama, yaitu kurikulum tahun 1946, belum ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Di dalam kurikulum pertama ini terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan tentang pemerintahan. Inilah cikal bakal mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang masih bergabung menjadi satu dengan mata pelajaran pengetahuan umum. Pada kurikulum tahun 1957 juga belum terdapat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang ada adalah mata pelajaran tata negara dan tata hukum. Mata pelajaran ini membahas tentang konsep kewarganegaraan, khususnya mengenai status legal warga negara dan syarat-syarat kewarganegaraan. Pada kurikulum tahun 1962 muncul mata pelajaran sivik, terutama pada kurikulum SMA. Mata pelajaran ini berisikan tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada hakikatnya, sivik berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang perserikatan bangsa-bangsa. Pada kurikulum tahun 1968, istilah sivik dan pendidikan kewarganegaraan digunakan secara bertukar-tukar. Pada kurikulum SD tahun 1968 digunakan istilah pendidikan kewargaan negara yang mencakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan sivik. Pada kurikulum SMP 1968, istilah pendidikan kewarganegaraan yang berisikan sejarah Indonesia dan konstitusi termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di dalam kurikulum SMA 1968, mata pelajaran kewarganegaraan berisikan materi tentang Undang-Undang Dasar 1945. Pada kurikulum SPG tahun 1969, mata pelajaran kewarganegaraan berisikan tentang sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan, dan hak asasi manusia. Sedangkan pada kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan digunakan beberapa istilah seperti pendidikan kewarganegara, studi sosial, sivik, dan hukum. Pada kurikulum 1975, muncullah mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau biasa disebut PMP atau CIPIKS mata pelajaran pendidikan kewarganegara PKN atau CIPIKS mata pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ini berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan di dalam Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila P4 sesuai dengan Tab MPR. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib diberikan sejak dari SD, SMP, MA, SMA, SPG, dan sekolah kejuruan. Mata pelajaran PMP ini di sini terus dipertahankan dan disempurnakan dalam kurikulum tersebut. Pada kurikulum PPKN tahun 1994 ini mengorganisasikan materi pembelajaran atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas. Berdasarkan kurikulum 1994 tersebut, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN diartikan sebagai mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana yang mengembangkan dan melestarikan nilai luhur serta moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia. Mata pelajaran PPKN ini memiliki 3 misi. Yang pertama adalah misi Conservation Education, yakni mengembangkan dan melestarikan nilai luhur Pancasila. Yang kedua, misi Social and Moral Development, yakni mengembangkan dan membina murid yang sadar akan hak dan kewajibannya, taat pada peraturan yang berlaku, serta berbudi dan pekerti luhur. Dan yang ketiga adalah misi Socio Civic Development, yakni membina murid agar memahami dan menyadari hubungan antar sesama anggota keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kurikulum tahun 2004 merupakan sebagai sebuah konsep sekaligus sebagai sebuah program kurikulum berbasis kompetensi yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua adalah berorientasi pada hasil dan keberagaman. Yang ketiga adalah penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat adalah sumber belajar bukan hanya guru tetapi semua belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang terakhir adalah penilaian, menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan suatu kompetensi. Kurikulum 2006 merupakan penyempurnaan dari kurikulum tahun 1994, bahwa kurikulum 1994 lebih berorientasi pada kemampuan akademik dan kurang mengembangkan kompetensi peserta didik. Oleh karena itu, berdasarkan
PP nomor 25 tahun 2000 tentang Standar Nasional Pendidikan pada kurikulum 2006 dikembangkan kompetensi peserta didik tersebut. Kurikulum 2006 memiliki ciri paradigma adalah berbasis pada kompetensi tersebut, maka pengembangan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada pencapaian hasil dan dampaknya. Yang kedua adalah berbasis pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga adalah bertolak dari kompetensi lulus. Yang keempat adalah memperhatikan prinsip pengembangan kurikulum yang berreferensi. Yang kelima adalah mengembangkan aspek belajar secara utuh dan menyeluruh. Yang terakhir adalah menerapkan prinsip ketuntasan belajar. Sedangkan komponen yang terdapat pada kurikulum 2006 tersebut adalah yang pertama, standar kompetensi, yang kedua adalah kompetensi dasar, yang ketiga adalah materi pokok, dan yang terakhir adalah indikator pencapaian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.